Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Ampere Coding. Pada video kali ini saya mau membahas tentang tutorial bagaimana cara mengganti tema di dashboardnya WordPress. Nah, silahkan teman-teman login ke dashboard WordPress masing-masing ya. Kemudian kita masuk di bagian menu Appearance. Di sini ada yang namanya Themes. Nah, ini diklik bagian Themes, kemudian di sini akan ditampilkan secara default ataupun bawaan. Nantinya ada 3 tema yang terinstall. Nah, sekarang caranya bagaimana kalau saya mau menambahkan? Nah, caranya ada di bagian Add New di sini. Jadi kalau saya klik Add New, nah, di sini akan menampilkan list semua template yang tersedia yang bisa kita download secara resmi dari WordPress ya. Kalaupun nanti teman-teman memiliki tema premium ataupun yang beli di luar seperti ThemeForest, itu tinggal di-upload saja. Nah, tapi saya akan jelaskan dulu bagaimana cara menginstalnya ya, yang langsung dari WordPress. Nanti kalau untuk upload itu bisa terpisah. Nah, di bagian halaman Add Themes, di sini kita bisa lihat ya, ada berbagai macam tema yang bisa kita pilih ataupun kita install. Nah, di bagian bawahnya ada keterangan 4245 tema. Jadi ada total 4245 tema yang bisa kita download dan install di website kita. Di sebelah kanannya ada keterangan populer. Jadi di sini maksudnya adalah disorting ataupun diurutkan berdasarkan tema yang paling populer. Kemudian ada latest. Latest ini adalah yang terbaru ataupun yang terbaru untuk tampil di WordPress. Di sini ada 8804. Kemudian favorites. Ini favorites yang versi kita sendiri ya. Cuman ini kan jarang kita pakai. Biasanya ada di bagian populer. Nah, satu lagi ada filter yang namanya feature filter. Kalau saya klik di sini akan muncul filter-filter yang bisa kita gunakan. Contoh di subjek ada untuk blog, kemudian apakah jenis website kita itu e-commerce, apakah kita untuk education, entertainment, dan seterusnya. Kemudian untuk features, di sini features ini ada yang accessibility ready, apakah dia ready untuk aksesibilitas, kemudian blog editor patterns ataupun patterns dari editor blognya, kemudian untuk custom background, color, header, dan seterusnya ini bisa kita pilih semua. Kemudian layout bisa pilih yang grid layout ataupun one column, two columns, dua kolom, tiga kolom, dan seterusnya. Jadi misalkan saya mau buat website saya si muhazmi.myid ini menjadi website yang blog ya, blog saja istilahnya yang biasa, itu kita tinggal klik di bagian blog. Nah, jadi ada di sini keterangan apply filter 1. Kemudian kalau saya mau lebih detail, misalnya dari si blognya, misalkan saya mau pilih yang mana ya? Mungkin di full set editing. Saya pilih full set editing, kemudian supaya bisa bebas untuk mengedit secara total di websitenya. Kemudian untuk layoutnya saya pilih yang right sidebar. Jadi nanti halamannya itu dia punya dua kolom, kolom kiri dan kolom kanan. Kolom kanan itu sebagai biasanya disebut menjadi sidebar. Nah, biasanya itu untuk menampilkan form pencarian, kemudian widget Facebook page, kemudian berita terbaru, berita terpopuler, dan seterusnya. Saya pilih right sidebar. Oke, kalau sudah kita klik apply filters. Nah, dia memproses dan ketemulah si template we got art seperti ini. Jadi kalau kita klik di bagian details dan preview, dia akan menampilkan halaman seperti ini. Nah, ini adalah tampilan preview di website saya. Nah, kenapa tampilannya agak berantakan? Karena kita belum mengatur kembali ya. Jadi pada setiap penginstalan tema, biasanya kita perlu mengatur kembali halaman ataupun tampilan dari website yang kita miliki. Nah, kurang lebih seperti ini untuk tampilannya. Nah, di sebelah kiri kita bisa tahu nama temanya apa, we could add, kemudian oleh siapa, by Biken Marian Valeriu, kemudian ada gambar untuk previewnya, kemudian di bawahnya ada rating bintangnya. Di sini ada 5 bintang, cuma dari satu rating saja. Kemudian versinya itu 5.0.6, dan di bawahnya ada deskripsi dari si template itu sendiri. Nah, kalau misalkan saya mau pilih si tema ini ataupun diinstal, klik saja pada bagian install di sini. Saya klik install, dia installing, tinggal ditunggu saja.
Nah, kalau dia udah berhasil menginstal, kita tinggal klik activate. Nah, dia akan mengaktifkan si tema. Nah, error this theme use full site editing which requires Gutenberg plugin to be activated. Nah, kalau dia muncul seperti ini, berarti kita perlu menginstal plugin tambahan yang namanya Gutenberg. Nah, mungkin saya akan coba tema yang lain saja ya, tanpa perlu kita menginstal apa namanya plugin tambahan. Oke, saya coba di feature filter. Saya nggak perlu full site editing, yang penting ada rect sidebar juga saya matikan saja. Oke, saya apply filters. Nah, di sini ada hasil 3479 ya, hasil pencarian ataupun filter yang kita ingin buat. Misalnya saya mau pilih yang mana ya? Mm, 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 mm. Oke, kayaknya tadi di atas ada yang bagus. Nah, ini sih mungkin card style ini ya, nggak keren nih. Saya klik details and preview. Nah, ditampilkan seperti ini kurang lebih. Oke, cukup unik nih bentuknya. Oke, kemudian kita klik install. Oke, kita klik activate karena sudah berhasil install. Kita lihat apakah langsung berhasil. Nah, udah tampil ya. Nah, tapi di sini ada keterangan this team recommends the following plugins: Alex extensions, Metabox, Legend thumbnail, NWP page navi. Nah, kalaupun kita tidak ingin menginstal, ya nggak masalah. Cuman ini kan rekomendasi dari si tema bawaan, yaitu si card style ini. Kalau kita ingin menginstalnya secara langsung, kita bisa klik tombol begin installing plugins. Nah, di sini ada pilihannya ya. Jadi saya klik langsung saja di sebelah plugin ini ada kotak checkbox. Saya klik supaya langsung checkbox semua. Kalaupun misalnya manual ya bisa juga sih seperti ini. Oke, cuman kan lama nih. Saya mau langsung saja. Kemudian di bulk action saya pilih install, klik apply. Nah, ini tinggal ditunggu saja nih proses instalasi dari si temanya. Nah, ini udah ya, all installations have been completed. Return to required plugin installer. Cuma nggak perlu, kita langsung kembali lagi ke tema saja. Di bagian themes, ini kan harusnya coba kita refresh dulu. Nah, di plugin coba kita lihat, harusnya sih sudah kita install ini. Oh, ini belum diaktifasi. Jadi kita sebentar saya hapus dulu yang kira-kira nggak perlu. Akismet saya delete dulu. Kemudian Hello Dolly saya hapus. Ini kita activate dulu nih, karena tadi kan sudah kita install, cuman kita belum activate. Klik apply. Oke, ini udah aktif, coba kita refresh lagi. Nah, dia udah hilang ya. Jadi si temanya udah jalan. Kalau kita mau lihat lebih detailnya bagaimana live previewnya, kita tinggal refresh saja di halaman depan sini. Nah, dia udah tampil ya seperti ini, jadi istilahnya untuk websitenya. Kemudian saya akan contohkan bagaimana kalau misalkan kita punya template yang berbayar ya, template berbayar, tapi saya mau istilahnya dipakai di website saya ini di muhazmi.my.id. Caranya adalah seperti biasa, masuk ke appearance, themes, kemudian add new. Selanjutnya ada bagian upload theme. Nah, klik upload theme, dia akan muncul keterangan seperti ini. If you have a theme in a zip format, jadi biasanya nanti tema yang berbayar itu dalam format zip. Jadi sudah dikompres, nanti kita tinggal choose file saja. Jadi choose file, misalnya saya pilih choose file, saya di sini lihat dulu di project, saya contohin ya, yang berbayar, kemudian premium, Astra sih saya kemarin, saya Astra di sini, saya install now. Nah, ini tinggal ditunggu saja. Oke, dia unpacking the package, ini tinggal ditunggu. Kan di sini masih muter nih ya di Chrome browsernya. Dia masuk ke installing the theme ya, dia masuk ke instalannya. Ini tinggal ditunggu saja sih. Cepat lamanya ya tergantung dari kapasitas file ataupun size dari si temanya dan hosting yang teman-teman pakai. Nah, di sini dia muncul keterangan theme installed successfully.
kemudian ada keterangan live preview, activate, go to Teams page. Ini kita bisa pilih mau kemana, mau live preview, mau diaktifasi secara langsung, ataupun ke halaman temanya lagi. Kemudian keterangan some of your translation needs updating. Sit tight for a few more seconds while we update them as well. Nah, jadi dia mengupdate sekalian untuk tema-tema yang sudah kita miliki, yaitu di WP Page Navi dan Astra ya. Nah, kemudian kita kembali ke Teams lagi. Nah, di sini sudah ada ya, di Astra-nya sudah terinstall. Kemudian kalau kita refresh lagi di halaman home page-nya, dia nggak berubah ya, karena kita belum aktivasi. Nah, kalau kita mau aktivasi ya tinggal klik activate saja. Oke, nah jadi di sini sudah keterangan new team activated. Nah, keterangannya di sini ada aktif Astra. Nah, berarti yang aktif itu adalah tema si Astra ini. Kalau saya refresh lagi, dia akan berubah ya. Nah, jadi bukan lagi tema yang sebelumnya. Kalau saya mau balik lagi ke card style, saya klik activate saja. Nah, dia udah berubah lagi. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menghapus tema yang sudah terinstall? Jadi kan sebenarnya kalau kita banyak menginstal tema itu akan membuat berat website kita. Kemudian juga akan memakan storage. Jadi setiap tema itu punya kapasitas file sendiri-sendiri. Jadi kalau kita nggak pakai ya hapus saja. Contoh, saya akan hapus tema yang si 2019 ini ya. Saya klik theme details. Di bagian bawah sini ada delete. Saya klik delete. Muncul konfirmasi, saya klik OK, hilang. Oke, jadi kemudian 2020 saya akan klik juga, saya klik delete, saya OK kan. Oke, hilang juga. Astra yang baru saya install tadi saya akan hapus juga, delete. Oke, dia hilang juga. Kemudian 2021 saya akan hapus juga, delete. Oke, saya mau cuma tinggal si card style saja. Record tadi ini akan saya hapus juga, saya delete. Oke. Nah, jadi sudah hanya tampil satu saja ya. Nah, secara default nanti tampilan kalau cuma ada satu tema yang terinstall seperti ini. Jadi langsung ada box kotak seperti ini, current theme keterangan di seperti ini, kemudian nama temanya, versinya berapa, oleh siapa orang yang membuatnya, kemudian ada tombol enable auto updates, ada keterangan dari si card style itu sendiri, kemudian tagsnya apa, di bawahnya tombol customize, widgets, menus, header, dan background. Oke, jadi ini saja sih untuk bagian temanya. Jadi sangat gampang untuk proses download, instalasi ataupun upload tema berbayar di WordPress. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.